Bayangkan bangun pagi dengan gula darah lebih tenang, tanpa rasa lemas atau pusing, walaupun hari sebelumnya makan normal dan sempat teraceh ngemil. Banyak orang hanya fokus menghindari makanan manis, padahal ada satu hal besar yang sering dilupakan, pilihan sumber protein. Terutama protein dari bahan nabati yang bisa bantu tubuh memproses karbohidrat dengan lebih pelan dan terasa lebih stabil sepanjang hari. Ini bukan soal diet ekstrem atau menu aneh. Masakan rumahan dan lauk sederhana pun bisa mendukung hal ini. Di Indonesia, makan nasi adalah sesuatu yang wajar setiap hari. Namun, nasi termasuk karbohidrat cepat yang bisa membuat gula darah naik lebih cepat jika tidak ada keseimbangan. Disinilah protein nabati punya peran penting. Selain terasa mengenyangkan, mereka juga membawa serat dan lemak sehat yang membuat proses pencernaan berjalan lebih perlahan. Dampaknya, tubuh tidak kaget dengan lonjakan gula darah. Banyak orang baru sadar soal hal ini setelah mengalami gula darah yang tidak stabil selama berminggu-minggu. Perasaan lelah di siang hari, lapar cepat padahal baru makan, dan keinginan makan manis terus-menerus sering muncul dari pola makan yang kurang seimbang. Maka, untuk siapapun yang ingin gula darah lebih stabil tanpa aturan ribet, memilih sumber protein nabati bisa jadi langkah sederhana yang membawa efek nyata. Di video ini kita masuk ke daftar 5 protein nabati yang layak dipertimbangkan dalam menu harian. Semua termasuk bahan yang mudah ditemukan, mudah dimasak, dan bisa masuk ke banyak jenis hidangan. Tidak ada trik rumit, tidak ada istilah medis, hanya penjelasan singkat, jelas, dan langsung ke poin agar mudah diterapkan. Kalau informasi seperti ini terasa berguna, jangan lupa tekan tombol like agar kontennya makin banyak menjangkau orang lain yang juga butuh tips sederhana soal keseimbangan gula darah. Sekarang kita mulai dari peringkat kelima. Di posisi ini ada kacang Arab atau yang dikenal sebagai bahan dasar humus di banyak hidangan. Kacang Arab mengandung protein dan serat dalam jumlah yang cukup tinggi, serta punya struktur yang membuat pencernaan berlangsung lebih perlahan. Saat dicerna pelan, karbohidrat yang ada di dalamnya juga masuk ke aliran darah tidak sekaligus. Itu sangat membantu tubuh untuk tidak mengalami lonjakan gula darah mendadak setelah makan. Teksturnya juga cukup padat sehingga memberi rasa kenyang yang tahan lebih lama. Bisa dimasak sebagai tambahan salad, tumisan, sup, atau diolah jadi puree gurih. Bahan ini juga cocok untuk lauk makan siang yang butuh proteksi terhadap rasa lapar berulang. Kombinasikan dengan sayuran, minyak zaitun, atau bahan segar lainnya, dan itu sudah menjadi menu yang seimbang. Dan ini baru awal. Peringkat keempat justru lebih sering muncul di dapur dan punya ciri serupa dengan nilai tambah yang cukup menarik untuk keseharian. Di peringkat keempat ada lentil. Ini adalah salah satu bahan yang sering muncul dalam masakan Timur Tengah dan Asia Selatan, tapi juga semakin mudah ditemukan di banyak supermarket. Yang membuat lentil menarik adalah gabungan antara protein, zat besi, dan serat dalam satu bahan saja. Kombinasi ini membuat proses penyerapan karbohidrat berjalan lebih pelan, sehingga tubuh tidak terburu-buru melepaskan gula ke aliran darah. Lentil juga punya tekstur yang lembut ketika dimasak, sehingga mudah dicampur ke banyak jenis makanan. Bisa dijadikan tambahan dalam sup, dibuat tumisan ringan bersama sayuran, atau dimasak sebagai lauk pendamping nasi. Karena tingkat karbohidratnya yang moderat dan seratnya yang cukup tinggi, lentil sering dipakai dalam menu yang ingin menjaga gula darah tetap lebih stabil sepanjang hari. Satu hal penting adalah efek kenyangnya. Lentil memberikan rasa penuh di perut dalam waktu lebih lama, yang berarti membantu mengurangi keinginan ngemil manis atau makan berlebihan beberapa jam setelah makan utama. Banyak orang yang baru coba kaget karena makan siang dengan lentil membuat rasa lapar datang lebih lambat dibanding menu tanpa protein. Selain itu, lentil juga fleksibel dari segi bumbu. Bisa diberi bumbu pedas, gurih, asam segar dengan perasan jeruk, atau bahkan dibentuk seperti bola-bola kecil mirip perkedel nabati. Semua ini membuat lentil mudah menyesuaikan selera rumahan tanpa perlu teknik masak rumit.
Jika dibandingkan dengan sumber protein hewani, lentil memberikan nilai tambah berupa serat yang tidak dimiliki daging atau ayam. Serat inilah yang membantu memperlambat laju gula darah setelah makan. Dengan kata lain, bahan ini bekerja di dua sisi sekaligus, memberikan energi yang lebih merata dan mengurangi puncak gula yang sering muncul setelah makan berat. Dan kita belum sampai di tengah ranking. Peringkat ketiga justru datang dari bahan yang sudah sangat dikenal dalam hidangan Asia dan sering muncul di banyak menu modern karena kandungan proteinnya yang tinggi. Di peringkat ketiga ada edamame atau kedelai muda yang sering disajikan dalam hidangan kukus dengan sedikit garam. Bahan ini sudah umum di banyak restoran Jepang, tapi sebenarnya juga bisa ditemukan dalam bentuk beku di berbagai supermarket. Edamame dikenal sebagai salah satu sumber protein nabati paling padat dengan kandungan karbohidrat yang tidak terlalu tinggi, sehingga banyak orang menggunakannya sebagai camilan atau lauk tanpa rasa khawatir. Hal yang membuat edamame menarik untuk orang dengan gula darah sensitif adalah kombinasi antara protein, serat, dan lemak sehat dalam jumlah seimbang. Kombinasi ini membantu memperlambat penyerapan glukosa dari makanan lain yang dikonsumsi di saat yang sama. Misalnya, ketika makan nasi, menambahkan edamame sebagai lauk bisa membantu proses pencernaan berjalan lebih pelan dibanding hanya makan nasi putih tanpa pendamping protein atau serat. Edamame juga memberikan rasa kenyang yang bertahan cukup lama, sehingga bisa menjadi solusi pengganti camilan manis yang sering menyebabkan lonjakan gula. Banyak orang menyajikannya hanya dengan cara direbus, diberi sedikit garam, dan dimakan langsung dari polongnya. Selain itu, edamame bisa dicampur ke salad, mie, nasi goreng, atau dibuat menjadi tumisan sederhana bersama sayuran. Teksturnya lembut di dalam, tapi tetap ada sedikit gigitan, membuatnya enak untuk dimakan tanpa harus ditambahkan bumbu berlebihan. Keunggulan lain dari edamame adalah fleksibilitasnya. Bisa dimakan dingin, hangat, atau panas. Bisa dipakai dalam masakan berat atau sebagai snack ringan sore hari. Banyak juga yang menghaluskannya untuk membuat olesan mirip humus nabati yang gurih dan mudah disimpan di kulkas. Semakin kreatif cara penyajiannya, semakin mudah untuk memasukkan sumber protein nabati ini ke dalam rutinitas harian. Jika dibandingkan dengan lentil yang berada satu tingkat di bawahnya, edamame punya profil protein yang umumnya lebih tinggi, sementara seratnya tetap membantu memperbaiki respons tubuh setelah makan. Itulah alasan mengapa bahan ini sering muncul dalam menu yang fokus pada keseimbangan gula darah dan kontrol porsi. Dengan kata lain, edamame bukan sekadar tren, tetapi pilihan yang secara nutrisi sangat sesuai dengan tujuan menjaga gula tetap stabil. Masih ada dua peringkat teratas, dan yang berada di posisi kedua adalah bahan yang sudah lama ada di dapur banyak orang dan sering muncul dalam bentuk kuah, rebusan, atau olahan sederhana dengan kandungan protein tinggi dan serat yang membuat kenyang lebih lama. Di posisi kedua ada kacang hitam, bahan yang sudah lama dipakai dalam berbagai hidangan rumahan. Kacang hitam dikenal kaya protein nabati dan serat larut yang memberikan rasa kenyang lebih lama serta pencernaan yang lebih stabil. Kombinasi protein dan serat ini membuat tubuh memproses karbohidrat dengan kecepatan yang lebih pelan, sehingga lonjakan gula darah setelah makan cenderung lebih terkendali. Kacang hitam sering muncul dalam sup, tumisan, atau dicampur dengan nasi dan sayuran. Banyak orang memasaknya dalam porsi cukup besar untuk kemudian disimpan di lemari pendingin dan digunakan sebagai lauk selama beberapa hari. Teksturnya lembut di dalam namun tetap padat, sehingga cocok ditambahkan dalam berbagai masakan tanpa mengubah rasa secara berlebihan. Hal yang membuat kacang hitam hampir mencapai posisi pertama adalah keseimbangan nutrisi yang jarang ditemukan pada bahan nabati lain dalam satu paket. Rasanya netral, mudah disesuaikan dengan bumbu gurih, pedas, atau kuah encer. Saat dimakan bersama sumber karbohidrat, kacang hitam membantu mengurangi dorongan untuk makan manis karena rasa kenyang datang lebih cepat dan bertahan lebih lama. Selain itu, kacang hitam dapat diolah menjadi pasta untuk olesan,
dibuat menjadi bola-bola protein atau dimasukkan ke dalam salad dingin. Fleksibilitas ini mempermudah siapa saja untuk menambahkannya ke dalam pola makan tanpa perubahan besar. Banyak orang yang tadinya hanya makan nasi dengan lauk ringan mulai menambahkan kacang hitam sebagai sumber protein utama agar tidak mudah lapar di sore hari. Jika dibandingkan dengan edamame yang berada satu tingkat di bawahnya, kacang hitam memiliki serat larut yang lebih tinggi dan protein yang tidak kalah padat, sehingga efek kenyang dan kontrol gula darah terasa lebih kuat. Itulah alasan mengapa bahan ini hampir merebut posisi pertama, namun masih ada satu bahan nabati yang lebih sederhana, lebih ringan, dan mais mudah diterima dalam berbagai menu, dari sarapan hingga makan malam, tanpa membuat rasa berubah. Dan di posisi pertama ada bahan protein nabati yang terkenal ringan, rendah karbohidrat, dan sering menjadi pengganti daging dalam banyak menu karena mampu memberi struktur dan rasa kenyang tanpa gangguan pada gula darah. Di posisi pertama ada tahu, sumber protein nabati yang sangat mudah ditemukan, ringan di perut, dan memiliki kandungan karbohidrat yang sangat rendah. Inilah alasan mengapa tahu sering menjadi pilihan utama untuk orang yang ingin menjaga asupan harian lebih seimbang, tanpa harus mengorbankan rasa atau tekstur. Tahu dapat menyerap bumbu dengan baik, sehingga cocok digunakan dalam banyak masakan, dari tumisan hingga sup. Tahu memiliki kelebihan besar dibandingkan bahan lain dalam daftar ini. Struktur proteinnya mudah dicerna dan tidak memberikan beban besar pada tubuh. Saat dipadukan dengan sayuran atau sedikit karbohidrat kompleks, tahu membantu menciptakan hidangan yang membuat kenyang lebih lama dan tidak memicu rasa lapar cepat. Hal ini penting bagi banyak orang yang kerem mengurangi camilan manis di antara jam makan. Selain itu, tahu sangat fleksibel. Bisa digoreng dengan minyak sedikit, ditumis dengan bawang putih, dikukus dalam kuah hangat, atau dijadikan topping salad dingin. Banyak orang yang dulu merasa sulit mengatur pola makan, comecam a incluir tahu dalam menu siang atau malam untuk membantu rasa kenyang bertahan hingga sore atau malam hari tanpa tergoda minuman atau makanan manis. Keunggulan tahu terhadap kacang hitam di posisi kedua adalah kesederhanaan. Tahu tidak memerlukan perendaman, tidak memerlukan waktu memasak lama, dan tidak memiliki rasa yang kuat. Ini menjadikannya pilihan praktis untuk siapa saja yang ingin menambah protein nabati dalam keseharian tanpa perubahan besar dalam rasa atau kebiasaan makan. Teksturnya yang lembut juga membuatnya ramah untuk semua usia. Dengan semua poin ini, tahu layak berada di posisi pertama dalam daftar ini. Protein nabati yang rendah karbohidrat, mudah disiapkan dan seimbang ketika dikombinasikan dengan sayuran, telur, atau karbohidrat kompleks. Semakin sering tahu masuk dalam menu, semakin facil untuk tubuh merasakan kenyang yang stabil dan aliran energi yang lebih teratur sepanjang hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mengetahui bahan-bahan sederhana namun efektif seperti ini membantu banyak orang memahami bahwa keseharian tidak presisa ser complicado para menjaga asupan yang lebih baik. Jika menurutmu daftar ini bermanfaat, jangan lupa dukung dengan menekan suka dan berbagi video ini kepada orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.